Pencitraan biar dapat donasi dari orang Malaysia. Orang bersedekah itu bukan karena pencitraan. Coba hatinya diperbaiki. Jangan berprasangka buruk kepada seseorang. Pencitraan. Banyak yang kerja di luar negeri yang sukses banyak bro. Tapi tidak seperti kamu. Lebay. Baru gitu aja kamu tunjukkan di video sana sini. Bukan saya tunjuk-tunjuk sahabatku semua. Niat saya tidak ada tunjuk-tunjuk. Tapi itu merupakan suatu hasil kerja keras saya. Dan memang saya merantau di Malaysia. Masa iya saya bercerita merantau di negara lain? Kan itu salah. Jadi di videonya Bang Toha tidak ada pencitraan. Bang Toha pun juga tidak mau mencalonkan jadi pejabat kok dibilang pencitraan. Pagi-pagi sudah rebus untuk jualan, rebus teh. Kok dibilang pencitraan, biar dapat donasi dari orang Malaysia, puji sana sini. Tidak ada niatan untuk meminta-minta donasi sahabatku semua. Orang bersedekah itu dari hatinya, bukan dari permintaan seseorang. Alhamdulillah punya usaha kecil-kecilan, ini pun juga hasil dari merantau di Malaysia. Jadi pagi-pagi Bang Toha pun juga sudah merebus teh. Kalau dibilang pencitraan itu juga salah besar. Ini memang video kehidupan saya sehari-hari sahabatku semua. Bagaimana perjalanan hidup saya merantau dari kampung sampai ke negara tetangga. Seperti biasa kalau pagi hari seperti ini Bang Toha biasanya bantu-bantu istri untuk membuat sarapan pagi. Dan sarapan pagi kali ini Bang Toha akan tumis sayur kangkung. Satu ikat sayur kangkung ini dihargai sekitar 40 sen. Jadi kalau sayur di Indonesia memang begitu sangat murah meriah. Mungkin kalau di Malaysia ini bisa beberapa ringgit ya. Jadi kalau dirupiahkan sekitar puluhan ribu rupiah. Tapi kalau di Indonesia sahabat-sahabatku semua harga sayur itu memang sangat murah meriah. Apalagi kalau kita duduk di daerah perkampungan. Saya merantau di Malaysia itu puluhan tahun. Dan saya juga bergaul dengan warga kampung, juga warga di sana. Orang-orangnya itu ramah tamah. Selama saya merantau di sana, itu yang saya temui. Jadi pengalaman pribadi saya. Dan setiap orang punya pengalaman berbeda-beda. Kalaupun Anda mungkin tidak suka dengan orang Malaysia, ya sudah, nggak usah fitnah sana sini. Di dalam channel Anda membahas saya terus. Toha ini pulang kampung kurang ajar, pencitraan terus. Pencitraannya memang saya mau calon apa. Saya juga tidak mencalonkan apa-apa. Saya ini hanya seorang kuli-kuli saja. Atau seorang pekerja saja. Yang dimana saya pulang merantau dari Malaysia, pulang ke kampung. Kok dengan seenaknya Anda bilang saya pencitraan? Saya ini buzzer. Ngapain jadi buzzer? Buzzer-buzzer itu hanya ada di negara kita. Di negara lain nggak ada. Saya pulang merantau hanya menceritakan perjalanan hidup saya. Dan apa yang saya alami itu memang fakta dan kenyataannya seperti itu. Cerita tentang kesedihan, cerita tentang kemiskinan, biar dikasihani. Nggak ada saya punya niatan biar dikasihani. Saya ini sudah terbiasa kok hidup bekerja keras meskipun nggak punya apa-apa. Coba hatinya diperbaiki. Hatinya diperbaiki. Jangan suka buat fitnah sana sini di channel Anda. Apa yang saya alami memang real, bukan drama. Kisah dari hidup saya sendiri. Kalau tidak suka saya, ya nggak usah nyepil-nyepil video saya. Terus dikasih kata-kata, ini loh, orang yang merantau di Malaysia, kerjaannya suka bikin konten tentang kemiskinan, bikin drama hidupnya, ya dikasihani. Pura-pura sepil rumahnya yang longsor, padahal rumah yang longsor itu dapat ganti rugi. Sini. Datang ke rumah saya tunjukkan. Tanya warga sekitar, saya dapat ganti rugi apa tidak. Kalau ngomong itu nggak dijaga. Cuma cari pengakuan,
seolah-olah biar dianggap saya nggak perlu dianggap juga nggak apa-apa, sahabat-sahabatku semua, karena saya sudah terbiasa hidup susah sedari kecil. Jadi apa yang saya vlogkan di dalam konten saya hanya kisah-kisah kehidupan saya. Jadi perjalanan hidup saya selama saya dari kampung merantau di Malaysia, ketika pulang merantau dari Malaysia dapat apa saja, itu saja kok. Selebihnya nggak ada niatan lain, nggak ada istilahnya pencitraan. Mas, sini. Dibilang pencitraan kita. Coba komentar. Gak ada pencitraan. Nggak ada pencitraan ya? Gak ada. Kita nggak mau mencalonkan sebagai pejabat kan? Nggak ada. Jadi jangan bilang pencitraan. Nggak ada kita mau mencalonkan pejabat. Kita hanya pekerja biasa saja. Nah, di Indonesia, saya pejabatku semua, tahu nggak? Kalau di Malaysia, ini kangkung, satu ikat seperti ini mungkin bisa belasan ribu rupiah ya, kalau dirupiahkan. Tapi seperti ini cuma 2 ringgit. Jadi memang harga kangkung di sini cukup sangat murah. Harga sayuran di Indonesia murah meriah. Itu sebabnya kenapa saya memilih merantau di Malaysia. Kalau di Malaysia, misal kata kita tanam sayuran kangkung seperti ini, untuk makan sehari-hari sudah mencukupi. Segini banyaknya sahabatku semua, segini banyaknya cuma 2 ringgit lebih, atau sekitar 10.000 rupiah. Tapi kalau di Malaysia, misal kata kita beli kangkung seperti ini, sudah mencapai ya hampir sekitar 30.000 lebih lah, atau hampir 10.000 lebih. Jadi petani-petani di sana itu enak. Enaknya apa? Harga sayuran stabil. Di samping itu upah kerja di negara tetangga juga cukup lumayan tinggi. Tapi kalau di sini berbeda, upah kerjanya setiap daerah lain-lain. Kalau di daerahnya Bang Toha, daerah yang bisa dikatakan kurang maju, cuma sekitar 2 jutaan dalam 1 bulan. Tapi kalau untuk yang ada di Jakarta, di kota-kota besar, kebiasaannya upah kerjanya 4 juta ke atas. Dan itu pun misalkan kita mau mencari lowongan pekerjaan tersebut juga agak sulit, karena dengan jumlah penduduk yang banyak, lowongan pekerjaan kurang. Itu juga menjadi salah satu permasalahannya juga. Sebabnya kenapa saya merantau, ya karena kita pilih istilahnya cari gaji yang cukup lumayan, apalagi kita sebagai seorang pekerja harian yang dimana kalau di Indonesia misal kata kita ingin gaji di atas 6 juta ke atas lah, kita sulit, harus pendidikan yang sangat tinggi. Tapi kalau kita merantau ke negara orang, misal kata kita hanya sekolah biasa-biasa saja, dengan kemampuan skill yang kita miliki, insya Allah dapat gaji cukup lumayan. Kalau di sini minimal harus pakai ijazah tinggi. Meskipun skill Anda pintar, Anda tidak punya ijazah tinggi, percuma saja. Tapi kalau di negara lain yang dibutuhkan hanya skill Anda pintar, maka dari itu gaji Anda juga akan lumayan. Ada juga yang berkomentar, jadi babu saja bangga, jadi kuli di sana saja bangga, Anda itu di sana babu. Segitunya sampai. Tapi bagi saya biasa, namanya hidup ini ada yang suka, ada yang tidak suka. Yang pastinya saya membuat video ini supaya teman-teman yang di perantauan di sana, intinya kalau kita pulang merantau jangan sampai kita pulang dengan tangan kosong. Selebihnya gitu saja, nggak ada niatan lain sahabatku semua. Nggak ada niatan pencitraan, nggak ada niatan tunjuk harta, nggak ada niatan istilahnya sombong atau gimana, nggak ada niatan bikin drama tentang cerita kemiskinan, menjual kemiskinan, nggak ada. Memang ini real cerita kisah hidup yang saya alami, dan alhamdulillah merantau di Malaysia saya bisa bangun rumah. Masa menceritakan seperti ini saja kalian sampai sebencinya seperti itu, kalian sampai-sampai bilang ini orang dikasih bayaran.
oleh orang sana, dia buzzer. Lucu kadang-kadang, tanpa bukti tapi menuduh yang bukan-bukan. Itu namanya fitnah. Kalau yang seperti ini hasil kerja nyata selama saya merantau di Malaysia, alhamdulillah. Itu saya sangat syukuri, dan ini pun juga membutuhkan proses berpuluh-puluh tahun, bahkan sampai belasan tahun. Tidak ada yang instan, semuanya membutuhkan perjuangan, semuanya membutuhkan kerja keras dan juga doa. Dan inilah perjuanganku selama merantau di Malaysia. Kerja keras hampir belasan tahun, hasilnya bisa dapat rumah, bisa beli tanah, bisa beli motor. Ini bukan bermaksud saya tunjuk-tunjuk ya sahabatku semua, bukan bermaksud saya pencitraan, tapi ini sebagai bentuk motivasi untuk teman-teman kalau pulang dari perantauan, mudah-mudahan ada hasil. Dan ini pun saya juga perlu proses yang cukup lama, dan rumah saya pun juga belum jadi sempurna sahabatku semua, tetapi setidaknya ini merupakan hasil kerja keras saya merantau di Malaysia. Saya bangga. Kalau ditanya bangga nggak bang merantau di Malaysia, kemudian pulang kampung bisa bangun rumah? Alhamdulillah bangga. Saya sangat bersyukur. Alhamdulillah. Kemarin ada sahabat bertanya, bang itu kayunya terbuat dari apa pintunya? Kok kayunya sih pintunya? Saya sebelkan pintunya sahabat semua. Kalau untuk pintunya ini terbuat daripada kayu jati sahabatku semua. Jadi kalau kayu jati untuk di kampungnya Bang Toha ini harganya masih agak cukup murah. Insya Allah nanti kalau ada rezeki, mungkin Bang Toha akan kasih tutup ini sahabatku semua. Jadi Bang Toha membuat rumah ini juga tidak full kayu jati. Karena kalau memakai full kayu jati bisa mencapai ratusan juta. Itu hanya atapnya saja. Tapi kalau kita pakai besi macam ini masih dibilang cukup murah sahabatku semua. Jadi alhamdulillah ini semua hasil merantau saya ketika bekerja di Malaysia. Ini hanya pengalaman pribadi saya ya sahabatku semua. Dan ini dulu istri saya juga menjahit. Jadi tidak ada niatan sama sekali Bang Toha tunjuk-tunjuk atau gimana, enggak. Dan juga tidak cari pengakuan, dan juga tidak drama tentang kemiskinan. Oh ya, kemarin Bang Toha itu juga dapat super tank dari hamba Allah dari Malaysia yang cukup lumayan. Tapi itu Bang Toha tidak akan Bang Toha makan, melainkan akan Bang Toha sumbangkan ke anak yatim piatu. Meskipun hamba Allah tersebut memberikan komentar yang dimana, Bang Toha, saya kasih super tank untuk buat beli minyak Bang Toha. Karena Bang Toha sudah melakukan perjalanan jauh. Tapi tidak akan saya ambil. Akan saya sumbangkan kepada anak yatim piatu yang ada di kampungnya Bang Toha. Kebetulan di kampungnya Bang Toha ada 2 atau 3 anak yatim ya. Istilahnya dalam satu keluarga itu ada 3 anak yang dimana bapak ibunya itu sudah meninggal. Kalau sekarang rumahnya Bang Toha ini berada di kampung istrinya Bang Toha. Tentang hamba Allah daripada Malaysia, kemudian saya buat video sedekah es teh, bukan berarti sedekah kok dipamer-pamer, sedekah kok ditunjuk-tunjuk, enggak sahabatku semua. Ini kan perbuatan baik, kan enggak ada salahnya. Kalau perbuatan baik kita tunjukkan pada semua orang biar untuk menginspirasi kita semua. Bukan berarti terus ditunjuk-tunjukin, bukan berarti terus dipamer-pamerkan. Tapi kalau pamer dalam kebaikan, menunjuk-nunjuk dalam kebaikan, kan nggak ada salahnya. Jadi perbaiki pikiran Anda yang kotor. Alhamdulillah, orang-orang di kampungnya Bang Toha begitu sangat bahagia, begitu sangat tersenyum. Meskipun hanya sekedar secawan es teh. Tapi secawan es teh tersebut kita bagikan kepada orang yang tepat, yang dimana ada bapak-bapak sebagai pekerja pemecah batu, yang dimana kerja di bawah terik matahari yang sangat panas, dapat secawan es teh atau dapat segelas es teh. Di situ bapak tersebut begitu sangat tersenyum bahagia. Jadi kalau Anda tidak mau bersedekah, kemudian mengatakan
Saya tunjuk-tunjuk, saya pamer-pamer, saya cari pengakuan, perbaiki pikiran Anda. Apalagi di dalam channel Anda tersebut itu seolah-olah memfitnah saya. Alhamdulillah, kalau orang-orang di kampungnya Bang Toha, di sini ketika ada orang merantau dari Malaysia, bekerja, sukses, ya dalam artian suksesnya, istilahnya impiannya tercapai, ingin bangun rumah, bisa punya rumah. Mereka di sini itu amat sangat suka melihat orang yang merantau di luar negara, kemudian pulang-pulang bisa bangun ini, bisa bangun itu. Mereka sangat suka. Dan alhamdulillah kalau orang di kampungnya Bang Toha ini tidak bermedia sosial ya, kebanyakan bekerja sebagai petani. Rata-rata kadang-kadang yang komen toksik ini pasti di luar kampungnya Bang Toha, saya tahu. Bahkan sampai-sampai dibahas di dalam channelnya, fitnah sana sini, nggak baik, perbaiki pikiran Anda. Oke sahabat-sahabatku semua, kita sarapan pagi dulu. Jom buat sahabatku semua sarapan pagi. Kalau sarapan di kampung menunya seperti ini sahabatku semua. Ada tempe, ada sup, ini sup bola, ada sayur kangkung. Jadi dulu saya sering bercerita ya, kalau saya di kampung itu jarang makan ayam, ya karena harga ayam itu agak mahal. Kalau untuk masak sayur-sayuran seperti ini, harganya lebih murah. Sayur kangkung, sambal, tempe. Ini tempe dikasih tepung. Jadi kalau di Malaysia biasanya tempe seperti ini dibuat camilan, dimakan menggunakan sambal kicap. Kalau sarapan paginya di kampungnya Bang Toha memang seperti ini. Jom jemput makan semuanya. Bismillah. Oh iya sahabat-sahabatku semua, kalau di kampungnya Bang Toha, sarapan paginya itu memang pakai nasi. Kemarin ada sahabat-sahabat berkomentar, Bang itu sarapan pagi atau makan tengah hari? Memang kalau di kampung sahabatku semua, sarapannya itu nasi semua. Kalau misal kata kita cari roti, itu nggak ada. Jadi orang di sini itu kalau sarapan harus pakai nasi. Kalau makan pun juga harus pakai nasi ya. Bang Toha sarapan dulu. Selesai sarapan pagi, teh sudah siap. Bang Toha mau pergi ke warung untuk jualan es teh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Bang Toha pun juga sangat bersyukur. Setidaknya ketika bercuti, pulang kampung, di rumah ada kegiatan bantu-bantu istri jualan es teh. Di sini Bang Toha bukan meminta donasi ya sahabatku semua, jangan salah paham. Nanti videonya Bang Toha disalahartikan. Itu dia pura-pura berbelas kasihan, pura-pura sedih biar dapat donasi. Orang bersedekah itu dari hati. Orang bersedekah dari hati. Jadi paham ya, bersihkan hati kalian, jangan berprasangka buruk kepada orang lain. Orang bersedekah patutnya kita itu mengambil contoh positifnya. Bukan menuduh Bang Toha ini itu pencitraan biar dapat donasi, biar dikasih sedekah orang. Padahal di dalam video tersebut saya pun juga tidak meminta-minta sedekah. Saya hanya bercerita tentang kehidupan saya selama merantau di Malaysia, dan setelah pulang kampung apa saja yang saya lakukan itu saja. Selebihnya nggak ada niat untuk tunjuk-tunjuk, untuk istilahnya sombong apa gitu, nggak ada. Dan Bang Toha mau pergi jualan dulu sahabatku semua. Yang suka dengan videonya Bang Toha Channel, kisah seputar kehidupan TKI yang bekerja di Malaysia, kisah perantau dari Malaysia. Kok kisah perantau dari Malaysia sih? Kisah kehidupan saya selama merantau di Malaysia hingga pulang kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hamba Allah daripada Malaysia yang kemarin telah bersedekah di kampungnya Bang Toha, ratusan es teh, Bang Toha ucapkan terima kasih banyak, semoga barokah.